Hai, selamat sore semuanya. Balik lagi di Bincang Sore UMB bersama saya Nisal Arabani. Di episode kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai sama mahasiswa perwakilan dari program pertukaran mahasiswa Merdeka 4. Langsung aja kita sapa, ini dia ada Kak Roni dari Universitas Wahid Hasim Semarang. Kemudian ada Kak Dini Safitri dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan terakhir ada Kak Rangga dari Universitas Tanjung Pura. Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah cukup baik dan menyenangkan, cukup menyenangkan. Puasanya masih lancar ya? Alhamdulillah. Masih lancar, oke. Kalian bertiga kan mengikuti program PMM 4 ini kebetulan dengan bulan puasa nih. Gimana sih perasaan kalian menjalankan puasa, kemudian Idul Fitri, kemudian nanti Idul Adha juga di Kota Bengkulu jauh dari kampung halaman. Gimana sih perasaan kalian? Mungkin dari Kak Roni dulu, boleh? Oh ya, kalau ditanya tentang perasaan ini ya, puasa mungkin ya, puasa terus kemudian jauh dari keluarga. Betul. Mungkin ini menambah keahlian baru, bahwa yang tadinya nggak bisa masak terpaksa harus masak. Harus mandiri ya? Iya, karena kebetulan aku kan di kampus UMB, kampus 4. Kalau kampus 4 secara akses itu kan kalau malam nggak ada yang jualan. Jadi mau nggak mau harus masak, dan itu positifnya kita terpaksa masak dan menambah keahlian baru. Pengalaman yang menyenangkan. Mungkin kalau dari Mbak Dini gimana perasaan? Kalau aku mungkin ini bukan yang pertama kali ya, bulan puasa, lebaran jauh dari keluarga. Karena sebelum-sebelumnya emang udah jadi anak rantau, jadi udah terbiasa juga jauh dari keluarga. Jadi rasa-rasanya sama, cuma yang bedanya mungkin teman kamarnya sih sama teman-teman yang lain kan dari beda daerah. Jadi kita kayak tahu lah kalau ngobrol sama mereka, puasa bareng mereka tuh rasanya benar-benar beda sama teman-teman gue yang sebelumnya. Karena beda-beda dari daerah-daerahnya ya. Kalau dari Mas Rangga gimana nih perasaan? Pastinya sangat spesial ya puasa tahun ini, karena di lingkungan yang baru, ketemu teman-teman yang baru juga, jauh banget dari keluarga. Kalau biasanya itu puasa memang sering jauh dari keluarga, cuman nggak sejauh ini. Kalau sekarang kan beda pulau ya, jadi benar-benar kayak kangen keluarga itu kerasnya pas di sini gitu. Cuman insya Allah karena kita di sini juga bareng sama teman-teman, bisalah melalui itu semua. Senangnya karena dapat keluarga baru juga ya di sini ya, jadi bisa mengcover sedihnya. Kalian kan udah kurang lebih 2 minggu nih di sini. Gimana sih kesan kalian mengenai Kota Bengkulu? Mungkin dari Mbak Dini dulu. Kesan awalnya mungkin sangat beda banget ya. Aku kan dari Jakarta. Jakarta tuh rame, macet. Kalau di sini tuh bedanya, aku nggak pernah ngerasain macet di sini, walaupun kadang aku kan udah pernah sempat keluar kan sama temenku yang emang orang Bengkulu. Jadi ya bedanya ya orang-orang di sini tuh ramah, beda sama orang-orang kota. Bahasanya juga jauh lebih halus. Terus mahasiswanya juga sama sih, ramah-ramah ya. Lebih ramah, enak lah ngajak ngobrolnya. Dia jadi kayak ngerangkul kita lah, yang anak PMM yang dari daerah, kayak lebih biar membaur lah sama mahasiswa yang lain. Jadi mudah akrab gitu ya sama mereka ya. Kalau dari Mas Rangga, kesannya mengenai Kota Bengkulu? Bengkulu sejauh ini asik ya. Karena pusat kotanya itu aksesibel banget, kayak mudah banget diakses gitu ya. Terus orang-orangnya benar ramah, kata Kak Dini tadi. Terus juga ada beberapa culture shock ya sebenarnya. Ternyata karena saya dari Pontianak ya, sebenarnya Pontianak itu sebenarnya kota yang panas juga. Cuman ternyata pas sampai sini ternyata lebih panas. Lebih panas dari Pontianak ya. Gitu. Itu aja sih, sisanya alhamdulillah so far sejauh ini lancar. Enjoy ya. Kalau dari Mas Roni? Kalau dari aku sih nggak ada yang ini ya, nggak ada yang terlalu culture shock banget gitu, nggak ada. Karena kalau ngomong panas, di Semarang pun panas sebetulnya. Cuma keindahan alamnya sih, dengan keberagaman kebudayaannya, misalnya kayak sangat terpukau dengan pantai panjang, karena kebetulan kita sudah ke sana. Kemudian kita juga kaget bahwa biasanya itu kalau di Jawa itu kalau ada tempat wisata, pantai dan lain sebagainya, itu biasanya ada loket masuknya. Betul. Ya. Nah kalau di sini tuh nggak ada ternyata. Gratis kan ya? Gratis. Jadi lebih enak sih. Lebih enak akses wisatanya ya. Akses wisatanya lebih enak. Kemudian kita bebas kemana aja karena gratis itu kan. Betul. Jadi hemat biaya sih. Itu sih menyenangkan. Menyenangkan ya. Program pertukaran mahasiswa Merdeka ini kan menjadi salah satu program dari Kemendikbud yang memang diminati oleh banyak mahasiswa ya. Kira-kira menurut kalian kenapa sih mahasiswa tuh harus ikut program ini? Mungkin dari Kak Rangga dulu.
alasannya yang pertama membuka cakrawala pemikiran kita sebagai Betul. mahasiswa ya, bahwasanya Indonesia itu gak cuman daerah kita loh gitu. Betul. Indonesia itu nggak cuman universitas tempat kita belajar aja, masih banyak banget universitas-universitas di luar pulau kita yang bagus-bagus yang perlu menanti untuk kita eksplor gitu. Betul. Terus kita juga di situ di program pertukaran mahasiswa merdeka ini kita bisa bertemu teman-teman dari berbagai macam kultur, berbagai macam budaya. Di situ kita bisa mempelajari budaya dan juga kultur masing-masing dari teman-teman kita yang tersebar di seluruh Indonesia seperti itu. Oke, kalau menurut Kak Roni gimana? Iya, hampir sama sih, bahwa ternyata memang dengan kita mengikuti program PMM ini, Kampus Merdeka ini memang melebarkan cakrawala berpikir kita, bahwa ketika kita semakin luas kita bereksplorasi itu, ternyata semakin cinta terhadap Indonesia dengan keberagaman kebudayaannya, Betul. rasnya, sukunya, agamanya, karena kita dihadapkan dengan perbedaan-perbedaan semacam itu. Saya rasa itu sih. Kalau dari Kak Dini nih gimana? Mungkin sedikit sama. Cuma kalau dari aku sendiri, kenapa harus mengikuti PMM nih, program dari pemerintah? Selain kita menambah teman baru, karena aku suka banget gabung sama orang-orang, aku suka banget rame lah. Memperluas relasi lah gitu ya. Gitu. Sedangkan kalau aku di kampus, ya teman-teman aku cuma ya dari Jakarta, nggak jauh lah dari Jakarta. Iya, Sedangkan betul. kalau di sini kan aku ketemu orang Jawa, aku belajar bahasa Jawa, ketemu orang Minang, aku Betul. belajar bahasanya, makanannya kan beda. Itu sih paling. Berarti melalui program ini tuh kayak menyatukan kita dari yang berbeda-beda jadi satu lah gitu ya. Iya. Oke. Dari berbagai background juga sih. Iya betul. Kalian kan dari luar Pulau Sumatera nih ya. Kenapa sih kalian milih Kota Bengkulu dan kenapa milih Universitas Muhammadiyah Bengkulu? Mungkin dari Kak Roni dulu. Ya. Sejujurnya ini karena aku suka pantai, jadi Oke. aku tuh observasi kampus yang dekat dengan pantai atau pantai terindah. Nah, di Oke. situ muncul ada Udayana, tentu Bali, Iya, kemudian betul. ada UMB. Nah, di situ karena aku daftarnya ke terakhir ada di UMB, dan ya alhamdulillah so far karena aku suka dengan pantai, kemudian ekspektasi di sini juga memenuhi ya. Itu sih karena pantainya sih sebetulnya. Karena pantai ya. Jadi Iya, jatuh kan. cinta sama Kota Bengkulu karena pantai. Iya. Kalau dari Mas Rangga, kenapa milih Kota Bengkulu dan UMB? Oke. Kenapa Kota Bengkulu ya? Iya. Pertama tentunya karena letak geografis Kota Bengkulu yang terletak di Pulau Sumatera. Nah, berhubungan kan saya dari Kalimantan, Oke. udah pernah ke Jawa. Jadi misi saya sebenarnya pengen memijakan kaki di pulau-pulau terbesar di Indonesia. Oke. Nah, salah satunya kan Sumatera. Sumatera. Nah, oleh karena itulah berhubung ternyata ada nih Bengkulu. Ya udah pilih Bengkulu aja. Terus yang kedua, itu karena di UMB Universitas Muhammadiyah Bengkulu itu menyediakan mata kuliah yang cukup bervariasi. Karena kan tentunya kita ikut program Mahasiswa Merdeka juga tujuan utamanya juga salah satunya belajar ya. Iya betul. Dari situ UMB menawarkan banyak sekali mata kuliah yang bisa saya ambil. Nah, itulah alasan kenapa saya memilih Bengkulu dan UMB. Oke. Kalau dari Mbak Dini? Aku mungkin alasannya cukup banyak. Pertama tuh karena aku di Jakarta juga ngekos. Aku punya teman kosan, dia orang Bengkulu, tapi dia orang Muko-Muko. Aku udah rencana emang mau banget main ke Bengkulu. Pokoknya harus banget ke Bengkulu. Kebetulan Ada program ini ya? Iya, ada program ini dan bisa milih Bengkulu. Dan emang aku milihnya Muhammadiyah. Jadi waktu pemilihan itu semuanya aku univ Muhammadiyah. Dan yang kedua tuh Bengkulu itu kan deket Jambi. Oke. Nah, di Iya. Jambi itu ada Gunung Kerinci. Aku pengen banget ke situ. Kerinci. Semoga kalau ada kesempatan ya bisa lah. Bisa ke Kerinci ya. Oke. Oke, selanjutnya seberapa worth it sih menurut kalian program ini tuh untuk diikutin oleh mahasiswa-mahasiswa lain? Mungkin dari Kak Dini? Seberapa worth it? Worth it banget sih. Banget menurutku. Banget ya. Selain kita dapat biaya juga dari pemerintah, kita nggak usah mikirin ongkos biaya. Oke. Mungkin biaya hidup kita mikirin cuma nggak yang terlalu banyak kita keluarin. Karena udah banyak di cover dari Kemendikbud ya. Terus juga ya itu tadi ketemu berbagai keragaman budaya, kita ketemu teman baru yang karakternya beda-beda, bahasanya beda-beda. Jadi kita bisa belajar lah dari mereka. Kalau kita ketemu orang Jawa, berarti karakternya kayak gini kalau orang Jawa. Orang Oke. dari Pulau Jawa kayak Kalimantan gini-gini. Jadi kita bisa belajar juga dari mereka. Kok dari Kak Rangga? Kak Roni? Oh, dari aku dulu ya.
Kalau dari aku sih worth it banget. Worth it-nya kenapa? Karena sebetulnya kampus Merdeka, misal PM yang kita sedang jalan ini, pertukaran mahasiswa, sebetulnya hampir sama. Perkuliahan kita jalani, ya bedanya adalah kita bisa explore. Iya, bisa explore di wilayah, minimal karena kami di Bengkulu, kita bisa explore di Bengkulu. Misalnya ketika aku nggak ikut PMM, saya hanya di Semarang, ya saya hanya bangga dengan Semarangnya, kemudian tidak tahu perbedaan di Bengkulu, kemudian cara berpikirnya, keberagamannya gitu. Mungkin yang jadi penasaran juga bunga rafflesianya dari kita kan, salah satu ikonik dari Bengkulu kan itu. Iya, Jujur kami juga pengen itu. Pengen lihat itu. Iya, ya jadi menambah pengalaman sih. Ya, menurutku menambah pengalaman. Kemudian juga kita dapat uang biaya hidup itu kan lumayan juga. Artinya ini worth it banget, dan aku rasa sih mahasiswa yang pengen explore wilayah di Indonesia, Nusantara khususnya, harus ikut sih. Harus ikut program ini ya. Kalau dari Kak Rangga nih? Dari saya sangat-sangat worth it ya, karena terutama buat teman-teman yang suka banget explore tempat-tempat baru, suka banget cari kuliner tempat-tempat yang baru, pengen tahu kebudayaan tempat-tempat baru, itu sangat-sangat worth it. Karena dengan mengikuti PMM ini kita benar-benar ibaratnya keluar dari tempurungnya kita gitu. Betul. Jadi kita bisa melihat Indonesia ini dengan perspektif yang lebih luas, bahwa oh ternyata Indonesia itu nggak cuma Kalimantan, Indonesia itu nggak cuma Jawa, tapi ada juga pulau-pulau dan daerah-daerah lainnya nggak kalah menariknya untuk dieksplor seperti itu. Berarti worth it banget ya program ini untuk diikuti, karena memang benefitnya selain dapat ilmu, tapi juga bisa kayak healing gratis lah ya, gitu ya. Ilmu, relasi itu penting. Oke. Kemudian selanjutnya untuk teman-teman di luar sana, mungkin banyak yang mungkin nanti di tahun berikutnya pengen ikut program ini juga. Boleh nih kalian spill dikit persiapan-persiapan ikut program pertukaran mahasiswa Merdeka ini ke teman-teman. Ya, dari Kak Rangga dulu. Ya, yang pasti yang perlu teman-teman ini ya siapin itu yang pertama tentunya niat. Teman-teman perbaiki dulu niat teman-teman. Pastiin niat teman-teman ikut PMM itu untuk apa. Ya. Nah setelah itu tentunya karena kita daftar PMM itu ada sistemnya, perlu siapin dokumen-dokumennya, kemudian konsultasi dengan dosen PA segala macam, kaprodinya. Siapinlah segala macam administrasinya. Setelah itu pastikan teman-teman lakuin riset sebelum memilih universitas yang akan dituju, seperti itu, agar nanti ketika udah keterima nggak kaget dengan kebudayaan ataupun kultur di universitas penerima. Dari Kak Dini? Kalau aku yang harus dipersiapin, mungkin dari aku waktu itu kemarin ya, aku nyiapinnya tuh cuma kayak aku selalu nggak pernah skip lihat info di internet, di Instagram. Jadi Instagram Kampus Merdeka sama pertukaran mahasiswa tuh pasti dia selalu ngasih info tentang PMM. Jadi ya itu terus yang aku lakuin. Jadi ya setelah aku keterima, baru aku ngelakuin kayak aku tadi konsultasi kan sama prodi aku, terus baru aku cari-cari tahu univ mana nih yang mau aku tindak lanjutin. Itu sih banyak. Oke, kalau dari Kak Roni nih selaku kepala suku, ya. ada persiapan khusus nggak sih? Maksudnya kayak IPK-nya harus gini atau kayak gimana gitu? Ya, kalau teman-teman mau ikut PMM, yang harus dipersiapkan sih ini, yang rata-rata menjadi masalah adalah direkognisi mata kuliah. Oke. Ya, jadi ketika teman-teman mau ikut PMM, harus konsultasi dulu dengan kaprodi masing-masing. Itu yang menjadi penting. Jangan sampai teman-teman ikut pertukaran mahasiswa kemudian ada masalah di mata kuliah kampus asal. Itu yang paling penting. Paling penting. Ya. Kemudian yang kedua adalah mentalitas. Mentalitas ini menjadi penting karena kita nggak tahu kemudian mungkin culture shock dengan cuaca di ini kampus yang berbeda, kemudian dengan orang yang baru dan lain sebagainya, itu mental sih perlu banget sih. Itu yang paling penting juga ya. Kemudian yang ketiga, survive. Oke. Iya, mau nggak mau kita harus survive. Dan karena itu harus mandiri ya. Iya, terus mandiri. Oke. Terakhir nih, harapan kalian untuk teman-teman PMM 4 ini dan harapan kalian untuk UMB. Dimulai dari Kak Roni dulu. Ya,
harapan saya untuk teman-teman PMM adalah terus kerjasama, terus belajar bareng, kita berjalan bersama, kita ukir cerita indah kita sama-sama karena kita seangkatan. Kemudian kalau buat teman-teman UMB, ya kalau teman-teman UMB adalah tetap menjadi friendly, karena yang saya rasakan adalah teman-teman UMB itu sangat mengayomi. Ketika saya misalnya datang ke kelas pertama kali, kemudian langsung disapa dan sebagainya, itu jarang sekali, jarang sekali didapatkan. Nah itu tetap menjadi teman belajar yang baik, tidak toksik, ya saling support, karena itu sih paling kalau dari aku. Kalau dari Kak Rangga? Untuk teman-teman PMM 4, khususnya PMM 4 UMB, pastinya kita perkuat lagi solidaritas kita di sini, karena selain teman-teman kita di kelas, para dosen, ya keluarga kita di sini ya keluarga PMM 4 ini. Jadi kalau ada apa-apa jangan sungkan untuk bercerita, karena apapun masalahnya insya Allah akan ada solusinya jika kita rembukan bersama. Sebenarnya. Kemudian untuk UMB, iya betul. Untuk UMB, terima kasih telah menjadi tuan rumah yang sangat ramah dalam menyambut kami teman-teman PMM 4. Kemudian tetaplah lanjutkan program PMB ini sampai kapanpun lah, sampai kemungkinan program ini berakhir gitu ya. Semoga ke depannya UMB bisa makin sukses lagi, bisa menarik lebih banyak lagi peserta PMM di tahun-tahun berikutnya. Amin. Nah, terakhir dari Kak Dini. Harapan aku untuk para PMM 4 sekarang nih, semoga kita bisa tetap jadi keluarga. Mungkin lebih dari teman ya. Iya betul. Pokoknya aku pengen tuh kita keluarga. Semoga setelah program ini kita juga masih bisa ketemu di tempat-tempat yang lain lah. Di lain kesempatan ya. Iya. Kalau untuk UMB-nya sendiri tetap mempertahankan kultur keramahannya sih. Selain mahasiswa, dosennya juga friendly banget ya. Selama ini aku belum sama sekali dapat dosen yang se-friendly itu ya. Terus juga ya cukup sih itu aja. Itu aja ya. Oke. Terakhir itu tadi ya, makasih buat Kak Roni, Kak Dini, dan juga Kak Rangga yang udah hadir di Bincang Sore UMB kali ini. Terima kasih udah menyempatkan waktunya. Semoga kegiatan ini bisa berjalan sampai akhir dengan sukses. Semoga kalian juga bisa nyaman di UMB, dan semoga UMB juga bisa memberikan yang terbaik buat kalian. Oke, mungkin itu yang bisa di episode kali ini. Jangan lupa nonton Bincang Sore UMB hanya di UMB TV. Bye-bye.